Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling. Nah, secara umum, pendekatan konseling ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan developmental, dan pendekatan neotradisional. Nah, pendekatan tradisional ini fokus perhatiannya pertama-tama ditujukan kepada individu yang mengalami krisis, ya. Kemudian problem orientednya atau orientasi masalahnya dengan pendekatan secara klinik, diagnostik, dan pemberian treatment. Memusatkan diri pada individu yang mengalami kelainan, ya, karena tadi lebih ditujukan kepada yang mempunyai problemnya. Nah, ini misalnya pada siswa di mana kegiatannya hanya terbatas pada sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan siswa itu sendiri. Misalkan mengumpulkan data tentang siswa, mengadakan scoring, dan memasukkannya ke dalam rekod, ya. Nah, ini dalam konseling ini, konselor lebih banyak menggunakan waktunya untuk one-to-one relationship terhadap siswa yang mengalami problem atau yang mengalami masalah. Jadi face to face, one to one konseling ini dilaksanakan, ya. Jadi seperti itu kalau dikatakan sebagai pendekatan tradisional, ya. Nah, ini seorang pembimbing, ya, ataupun mungkin guru kelas misalkan sering mengadakan konsultasi dengan guru untuk meningkatkan suasana belajar yang mendukung, yang baik, misalkan demi kelancaran proses belajar. Nah, ini pembimbing sering juga mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa. Nah, ini kan contoh pendekatan tradisional. Nah, berikutnya adalah pendekatan developmental, ya. Nah, ini fokus perhatiannya ditujukan pada seluruh siswa, seluruh tingkat umur, dan seluruh aspek pertumbuhan siswa. Jadi ini menyeluruh kepada semua siswa, baik di tingkat umur, seluruh aspek pertumbuhan. Kalau yang tadi kan lebih spesifik pada individu yang mempunyai masalah. Nah, ini kan seluruhnya, seluruh siswa. Nah, development oriented ini membimbing siswa dalam proses perkembangannya dalam hal total educative proses, ya. Jadi memang orientasi pengembangan, ya, pembimbing ini membimbing siswa secara bersama-sama dalam rangka untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi seperti itu. Nah, pembimbing tidak lagi bertanggung jawab atas testing program dan pengadministrasian data. Nah, ini kalau disebut sebagai pendekatan developmental. Nah, berikutnya adalah pendekatan neotradisional. Nah, ini ada beberapa. Nah, pendekatan neotradisional ini, ya, pendekatan transisi, ya, antara pendekatan tradisional dengan developmental. Nah, pendekatan neotradisional ini ada beberapa penulis buku membaginya menjadi pendekatan psikoanalitik, pendekatan humanistik, ya, kemudian nanti pendekatan behavioral, ya, kemudian juga pendekatan realitas, pendekatan konseling rasional emotif, gitu kan, pendekatan analisis transaksional. Nah, ini itu termasuk pendekatan neo tradisional, ya.
Itu termasuk pendekatan neotradisional. Nah, berikut ini akan saya jelaskan mengenai pendekatan psikoanalitik ya. Nah, ini pendekatan psikoanalitik, ini pendekatan yang menekankan pentingnya riwayat hidup klien ya, perkembangan psikoseksual. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang pendekatan psikoanalitik atau psikoanalisis ini sangat mementingkan masa anak kecil ya. Jadi masa kecil bahagia nanti akan dan terpenuhi perkembangannya tentu akan selanjutnya juga akan mengalami perkembangan yang baik ya, jadi seperti itu. Tapi kalau dari kecil itu sudah ada beberapa perkembangan yang terganggu, maka akan berkembang dewasa itu juga akan terganggu. Jadi seperti itu pendekatan psikoanalitis. Nah, juga pendekatan psikoanalitik ini pengaruh dari impuls genetik atau insting, energi hidup, libido, ini juga sangat berpengaruh ya. Seperti kita ketahui bahwasanya Freud ini tokohnya ya, ini membagi impuls genetik itu menjadi insting ya. Insting itu biasanya insting bersifat hasrat untuk mati ya, sementara yang satu adalah hasrat untuk hidup ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian pengaruh dari pengalaman dini kepada kepribadian individu. Nah, ini dini ini adalah masa anak-anak. Ini nanti akan berpengaruh terhadap kepribadian individu selanjutnya. Kemudian juga irasionalitas dan sumber-sumber tak sadar dari tingkah laku manusia. Jadi pendekatan ini juga sangat dipengaruhi oleh irasionalitas ya. Perilaku manusia itu dipengaruhi oleh irasionalitas dan sumber tak sadar, karena kalau kita bicara tentang psikoanalitik itu perilaku manusia itu ya kejiwaan manusia itu dibagi menjadi alam sadar dan alam bawah sadar, dan dan itu nanti sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi seperti itu. Yang paling besar ya, diibaratkan gunung es yang ada di lautan. Nah, nanti yang dasar itu adalah alam bawah sadar, dan yang kelihatan kecil puncaknya itu adalah alam sadar ya. Dan kalau kita lihat gunung itu kan dasarnya itu kan tidak kelihatan kalau di lautnya itu, padahal yang paling berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Nah, kemudian struktur kepribadian menurut psikoanalitik ini ada id, ego, superego. Nah, id adalah, kalau tadi yang pertama adalah id, ini bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan yang bersifat biologis manusia. Ya, ini id merupakan pusat insting atau pusat hawa nafsu yang menurut bahasa agama seperti itu ya. Kemudian menurut Freud ada dua insting yang dominan, yaitu libido dan thanatos ya. Jadi libido ini biasa juga disebut sebagai eros ya. Jadi insting untuk melanjutkan keturunan ya, menikah kemudian punya anak ya. Itu merupakan salah satu bentuk cinta. Kemudian dalam konteks ini juga libido ya, ini menjadi sangat dominan menurut Freud ya. Ini insting yang sangat menentukan perilaku manusia, konon katanya seperti itu. Sementara thanatos itu adalah insting yang destruktif ya, insting yang merusak, mematikan ya. Kalau contoh sederhana ya, berperang, kemudian saling membunuh ya, kemudian bisa saja nanti naik motor ngebut tanpa helman yang tidak beraturan, itu bisa saja disebut thanatos ya, hasrat untuk mati ya. Jadi kalau libido itu hasrat untuk hidup, kalau thanatos itu adalah hasrat untuk mati. Nah, ini yang ada di ya.
struktur kepribadian berikutnya adalah ego, ya. Ego ini bekerja menjembatani nafsu yang tidak bermoral dan tidak peduli terhadap realitas, ya. Ego menjadi penengah antara dorongan-dorongan hewani manusia dengan pertimbangan rasional dan realistik, ya. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, ya. Jadi ini ego ini adalah penyesuai, ya, dengan realitas, ya. Misalnya tentang yang sering diungkapkan oleh Freud itu tentang mimpi, ya. Mimpi basah pada anak muda, ya. Jadi kalau ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu adalah hal wajar. Namun ketika belum waktunya, belum ada ikatan pernikahan, ya sampai itu ya belum boleh untuk hubungan suami istri, ya. Nah, makanya ego ini menjembatani hal-hal yang nafsu itu sesuaikan dengan realitas, ya. Makanya kalau untuk penyesuaian dengan realitasnya ya menunggu dewasa kemudian bisa menikah. Nah, itu adalah realitasnya. Jadi seperti itu contohnya. Nah, struktur berikutnya adalah superego. Nah, ini berisi super ego ini dikatakan sebagai hal-hal yang ideal, ya. Ini berisi norma sosial, ya, kultural masyarakat. Ia bukan hanya rasional tapi juga bekerja atas prinsip nilai yang normatif. Oleh karena itu, superego dapat disebut dengan hati nurani dan sebagai pengawas kepribadian. Ya. Ini bisa saja nanti superego ini ya munculnya adalah orang-orang yang saleh, gitu kan, tekun beribadah. Nah, itu bila superegonya yang muncul, ya. Nah, ini adalah 3 struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Contoh perbandingan 3 sistemnya, ya. Kalau id itu bersifat insting, ya. Ini dalam konteks ini ya seperti ini setan, gitu ya. Kemudian ego ini reality, ya, manusia sebagai manusia, ya. Kalau superego ini morality, ini malaikatnya, ya. Malaikatnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam kehidupan manusia, ketiga struktur kepribadian, ya, id, ego, dan superego ini nanti saling berebut, ya, untuk terpenuhi dorongan yang ia miliki, ya. Saling berebut pengaruh, mana kira-kira yang akan menang. Jadi seperti itu. Kalau yang menang itu nanti id-nya, ya, berarti dorongan-dorongan hewani yang serba ingin kenikmatan yang segera terpenuhi itu akan lebih muncul pada diri manusia tersebut. Begitu pula ketika misalkan ego yang menang, maka dia akan lebih ada penyesuaian dengan realitas, ya, rencana penyesuaian dengan realitas, ya. Kemudian kalau superego yang menang berarti ini lebih dominan norma-norma yang dikedepankan. Jadi seperti itu. Nah, dalam beberapa kesempatan id ini diibaratkan ya sebagai kuda, kemudian ego ini sebagai penunggang kuda, ya. Jadi ego ini nanti membimbing ke arah kebaikan, ya, superego atau norma-norma nilai yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai atau diterima oleh masyarakat. Apabila ego ini nanti tidak bisa mengendalikan, maka nanti kan akan kuda yang ini nanti kan bisa kemana-mana, ya, kira-kira seperti itu, ya, bisa ke arah hal-hal yang tidak bisa diterima oleh kenyataan dan bersifat hewani. Jadi seperti itu. Nah, ini mengenai
struktur kepribadian menurut psikoanalisis Sigmund Freud ya. Jadi dapat saya simpulkan ada 3 hal penting yaitu menurut Sigmund Freud, yaitu bahwasanya jiwa manusia itu dibagi menjadi alam bawah sadar, prasadar, dan alam sadar ya. Bahwasanya perilaku manusia itu sangat ditentukan oleh alam bawah sadar, karena diibaratkan sebagai gunung es yang kelihatan itu hanya puncaknya saja ya. Manusia itu kelihatan itu hanya hal yang bersifat fisik ya. Jadi kalau kita bicara tentang psikoanalisis ini, jangan percaya kepada muka ya, yang kelihatannya soleh. Itu terkadang kalau kita sekilas ya, kita hanya bisa saja itu soleh, tapi belum tentu apa yang ada di dalamnya, karena itu kita tidak bisa melihatnya. Nah, kemudian juga Sigmund Freud membagi struktur kepribadian menjadi id, ego, dan super ego. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ini nanti masih ada kelanjutannya dari teori kepribadian psikoanalisis. Sampai di sini aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Nah, kemudian macam-macam kecemasan. Menurut Sigmund Freud ini macam-macam kecemasan. Yang pertama adalah kecemasan realitas ya. Kecemasan realitas ini adalah rasa takut akan bahaya-bahaya nyata dari luar ya. Jadi ini memang real, nyata ya. Misalnya cemas melihat harimau ataupun anjing yang datang tiba-tiba misalkan. Nah, itu kan, dan itu kondisinya di hutan. Nah, itu kan berarti kan kecemasan realitas, karena memang posisinya di hutan, dan memang itu tempat berbagai binatang. Muncul kecemasan, ketakutan terhadap kenyataan mengenai rasa takut bahaya dari binatang. Nah, itu kan berarti kecemasannya adalah kecemasan realitas, dan memang bisa nyata karena memang posisinya itu ada di hutan. Nah, itu kan. Nah, berikutnya adalah kecemasan neurotik ya. Kecemasan neurotik adalah rasa takut ya, jangan-jangan insting akan lepas dari kendali dan menyebabkan sang pribadi berbuat sesuatu yang bisa membuatnya dihukum ya. Contohnya ya, mohon maaf, misalkan kecemasan neurotik itu mencontek misalkan ya. Jadi sebenarnya kalau mencontek itu kan sebenarnya sudah ada hukumnya, tidak diperbolehkan ya. Kemudian secara sengaja kemudian mencontek, namun dia sendiri juga merasa was-was, jangan-jangan kalau ini nanti ketahuan, nah ini akan mengakibatnya nilainya gagal. Nah, ini kan kecemasan neurotik ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, berikutnya adalah kecemasan moral, adalah rasa takut terhadap suara hati ya. Kecemasan moral ini kecemasan rasa takut terhadap suara hati ya. Jadi kalau kecemasan moral itu, kalau kita dididik dalam Islam itu untuk selalu jujur, misalkan seperti itu, sholat tepat waktu, nah, tiba-tiba tidak jujur, misalkan seperti itu, nah ini akan ada rasa takut terhadap suara hati ya. Jadi tidak nyaman terhadap apa yang telah dilakukan, antara hati nurani yang sejak kecil mungkin dilatih untuk jujur misalkan seperti itu, tapi tiba-tiba setelah dewasa karena dalam hal-hal tertentu kemudian tiba-tiba memaksa misalkan seperti itu untuk tidak jujur. Nah, itu kan rasa takut terhadap suara hati ya, nggak nyaman ya, jadi seperti itu. Nah, ini pembagian kecemasan menurut
Sigmund Freud. Jadi ada kecemasan realitas, neurotik, dan moral. Dan dalam beberapa konteks tertentu ini memang menjadi hal yang cukup penting ya ketika kita memilah seseorang ketika dalam hal ketakutan ya, misalkan asesmen atau mendiagnosa ketakutan atau kecemasan seseorang termasuk yang mana, itu sangat penting sekali sebelum memberikan keputusan tertentu mengenai misalkan psikoterapinya atau yang lainnya. Nah, kemudian pendekatan yang digunakan Sigmund Freud ya atau psikoanalisis yang pertama adalah asosiasi bebas ya. Jadi sebenarnya ada dua pendekatan yang sering digunakan, asosiasi bebas dan analisis mimpi, dan ini biasanya disebut Sadateinnya Sigmund Freud ya. Asosiasi bebas ini metode penyembuhan gangguan jiwa dengan cara pasien diminta mengemukakan secara bebas segala sesuatu yang terlintas dalam pikirannya saat itu ya. Asumsi pengalaman yang menyakitkan dapat diungkap tanpa pasien harus dalam keadaan tidak sadar seperti yang diterapkan dalam metode hipnosis. Jadi pasien diminta untuk mengemukakan secara bebas apapun yang ada di yang terlintas di pikirannya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah analisis mimpi ya. Analisis mimpi dalam upaya menolong penderita gangguan jiwa ya. Jadi penafsiran mimpi ini dikembangkan berdasarkan anggapan bahwa mimpi merupakan simbol dari keinginan-keinginan tertentu yang ditekan, direpres di alam bawah sadar atau di alam ketidaksadaran. Contohnya contoh penelitian Freud itu kan ya, ketika mimpi basah yang terjadi pada usia remaja gitu kan. Nah, ini kan usia remaja ini kan secara reproduksi sudah fungsi organnya sudah bisa digunakan, tapi kan belum waktunya. Jadi seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu dorongan rasa ingin tahu terhadap lawan jenis itu kemudian direpres, kemudian muncullah mimpi basah misalkan seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana sebenarnya keinginan tertentu yang ditekan dan direpres ke alam bawah sadar dan munculnya nanti lewat mimpi itu tadi ya. Nah, ini metode pendekatan yang digunakan dalam kepribadian atau psikoanalisisnya Sigmund Freud ya.